ada Dr. Tiva, Roy Suryo, dan teman-temannya yang lain melakukan deklarasi penolakan kriminalisasi terhadap 12 terlapor kasus ijazah palsu yang dituduhkan ke Pak Jokowi. Di dalam deklarasi tersebut ya, Dr. Tiva, terus dan juga ada Purnawirawan TNI ya, Pak Sunarko, berbicara di situ ya, berorasi seperti itu. Di dalam deklarasi ini ada hal yang menarik teman-teman, di mana Roy Suryo sindir Pak Jokowi dengan gajah yang artinya nggak punya ijazah ya. Dan dia mengatakan bahwa Pak Jokowi ini mangkir saat dipanggil. Terus ada Pak Sunarko yang agak sedikit menyentil Pak Prabowo juga ya. Oke, menarik ya teman-teman ya. Untuk selengkapnya kita simak videonya. Saudara Joko Widodo, Anda bukan lagi presiden, tetapi nama dan jejakmu masih mengikat bangsa ini dalam pertanyaan besar. Bentar, ya Pak Jokowi kan memang bukan presiden lagi dan namanya masih melekat di masyarakat ya, karena emang banyak masyarakat yang menyukai beliau begitu, dokter. Dari mana sebenarnya ijazahmu? Mana ijazahmu? Anda telah turun dari tampuk kekuasaan, tetapi bukan berarti Anda bebas dari tanggung jawab moral dan hukum. Ini Dr. Tiva masih kekeh ya, minta Pak Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya ya. Bangsa ini berhak tahu. Bangsa ini berhak menagih jawaban. Ini ada captionnya di sini teman-teman. Dr. Tiva ini sedang berpidato kah? Baca puisi? Atau sedang mendongeng? Aduh, oke. Bisa-bisanya ya netizen ya. Saya berdiri di depanmu sekarang, Dr. Tiva Uziapiasuma, beserta dengan 11 orang yang telah Anda kriminalisasi. Saya seorang perempuan. Ini masih tetap bilang dikriminalisasi ya, nggak sebaliknya kah? Mereka yang mengkriminalisasi Pak Jokowi dengan selalu mengatakan ijazah yang dimiliki Pak Jokowi palsu begitu. Kok sekarang Pak Jokowi mengambil tindakan hukum, mereka bilangnya dikriminalisasi. Seorang dokter, seorang akademisi, peneliti telah diancam dengan pasal-pasal pidana yang sungguh tidak masuk akal. Pasal 27 pencemaran nama baik, pasal 28 penyebaran berita bohong, pasal 311 fitnah dan penghinaan. Semua itu hanya karena saya bersama dengan teman-teman bertanya, mana ijazahmu yang asli? Bentar. Ya, dalam bertanya kan mereka juga mengatakan bahwa palsu begitu ya. Gimana ya, agak lucu juga sih ya. Mereka yang duluan tapi mereka yang tidak terima begitu. Ya, kayak ibaratnya flying victim gitu ya. Dari Jogja, Jakarta untuk Indonesia. Insya Allah doakan Roy Suryo sindir kami segera Pak bertemu Jokowi. tokoh sentral di Jogja. Ada seorang bapak yang lebih cinta anaknya daripada kepada negara Indonesia. Siapa itu? Dia datang ke acara kongres dan kemudian teriak-teriak ketuanya anaknya, tapi dia mangkir pemanggilan di Polda Metro Jaya. Ini nggak usah teriak-teriak Pak, nggak perlu teriak-teriak ya. Nanti suaranya habis itu aja udah serak kedengarannya ya, Pak Roy ya. Sekali lagi, dia mangkir di Polda Metro Jaya. Saya mohon kepada media, samakan kata-katanya. Kalau ada di antara kami yang tidak hadir, langsung disebut mangkir. Ayah anak yang lebih cinta anaknya itu jelas-jelas tidak hadir di Polda Metro Jaya dan dia harus disebut juga mangkir. Setuju? Maksa ya. Maksa harus dibilang mangkir gitu. Oke. 12 orang ini dinaikkan statusnya dengan fotokopi ijazah. Ngakunya sakit,
tapi masih bisa teriak-teriak di kongres partai. Partai yang gambarnya gajah. Gajah yang artinya gak punya ijazah. Aduh, sungguh terlalu sekali ya Pak Roy ya. Saya diundang kemari, kemudian saya tanya acara apa, deklarasi menolak kriminalisasi terhadap 12 aktivis ini. Yang saya sesalkan dan saya kecewakan sini adalah aparat negara, dari mulai presiden dan pembantu utamanya dalam penegakan hukum adalah Kapolri. Karena itu pada kesempatan ini saya menuntut kepada Presiden Prabowo. Saya ulang lagi kalimat saya, Bapak kemana? Jangan keluar negeri saja, dalam negeri ini compang-camping. Bentar, ini Pak Prabowo keluar negeri kan untuk mengurus negara juga ya. Karena emang lebih banyak yang harus diurus dan lebih penting sih Pak ya. Kalau untuk masalah ijazah aja kayaknya nggak perlu sampai ke presiden sih. ada ini yang berkewenangan di situ ya, yang harus menanganinya. Nggak perlu presiden. Di luar negeri saja, di luar negeri juga ditipu oleh Donald Trump. Bentar, ini Pak Sunarko bilang kalau Pak Prabowo itu ditipu sama si Donald Trump ya. Kok beliau tahu ya? Dari mana taunya? Dalam negeri rakyatnya menderita dikriminalisasi ini. Bapak akan bertanggung jawab segelintir di aja dunia sih. dan di akhirat. Cuman mereka aja. Pemeriksaan di Solo ini membuat lari dari tanggung jawabnya untuk dia membawa ijazah aslinya dan kemudian ditunjukkan dan disita. Pemeriksaan Jokowi menyatakan penyidik menyita 2 ijazah miliknya. Ijazah Pak Jokowi sudah disita ya. Yakni ijazah SMA dan ijazah S1 Jokowi. SMA dan S1-nya disita. Ya, juga apa? Sudah dilakukan tadi. Mau ngomong apa lagi Rasul? Penyitaan ijazah asli S1 dan SMA oleh penyidik. 2 ijazah aja prinsip. Iya. Iya. Mukanya Bapak tadi juga bengkak bersama-sama ya. ya, Tapi udah dengan agak saksi-saksi yang sih, lain yang juga diperiksa ada berapa? 11. Berapa? 11. 10 plus berapa? Kalau Pak ini kan Plus saya berarti 11. Pak, izin Pak, ini kan naik ke penyidikan, gimana Pak perkembangan hukumnya? Ya, kita ikuti seluruh proses hukum, kita hormati seluruh proses hukum yang ada dan kita ikuti seluruh proses hukum, kata Pak Jokowi ya benar. Ya. Sampai nanti di pengadilan kita lihat ya. Lagi bahwa kami para pembela para terlapor ini insya Allah akan solid dan siap di garda terdepan untuk melakukan pembelaan secara hukum, insya Allah. Dan saat ini juga kita sudah melakukan konsolidasi kepada Habibana Imam besar kami Habib Rizik Syihab. Alhamdulillah kami sudah melakukan konsolidasi kepada beliau dan juga kepada Ketua GNPF Bapak Yusuf Martak. Ya, kami mempertanyakan apakah memang harus menurunkan lagi massa supaya penegakan hukum ini sama dengan terdahulu. Beliau menyampaikan bahwa beliau masih menghargai presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Ya, kita masih menghargai, jadi kita masih melihat niat baiknya bagaimana proses ini dibuka betul-betul sesuai dengan. Mereka mengancam ya akan menurunkan massa begitu ya. Kalau 12 ya terlapor itu ya Roy Suryo CS, Dr. Tifa dan lainnya itu masuk penjara, teman-teman. Yang benar gitu loh. Ya, jangan gampang nangkepin orang, jangan gampang mentersangkakan orang sebagaimana apa yang dilakukan terdahulu. Beliau salah satu korban gitu loh. Beliau dan banyak lagi yang kami mempertegas lagi bahwa baik, ini saya alumni Pautan UGM yang urutan 313. Lulusnya tahun 76, berarti sekitar 9 tahun setelah Pak Jokowi lulus.
Ya, lulusnya 9 tahun sebelum Pak Jokowi lulus ya sudah ya. Kira-kira bedanya 9 tahun. Nah, dari mana saya bisa bilang Bentar, ini kayak basah gitu ya ijazahnya ya. Pak Jokowi itu benar alumnus Pautan? Dari buku ini. Ada buku alumni yang diterbitin tahun 89. Jadi ini buku alumni waktu itu Disnatalis Pautan ke 25. Jadi Pautan itu sebelumnya dia masih numpang di Fakultas Pertanian. Pautan akhirnya didirikan pada tahun Kita simak ya teman-teman ya. Ketika tahun 88 Pautan itu merayakan ulang tahunnya ke 25 tahun. Jadi Disnatalis Pautan ke 25. Jadi ada yang permasalahkan kenapa ini kalau dikurangin kok jumlahnya nggak 25? Ya karena ini yang lulusan 57 ini masih numpang di Fakultas Pertanian. Pasti ntar bilang, emang cuman Pautan aja yang cuman Pautan UGM aja yang numpang di Fakultas Pertanian dulunya? Enggak lah, sampai sekarang pun ada jurusan kehutanan yang masih numpang di Fakultas Pertanian di Universitas Bengkulu. Jadi hal kayak gitu udah biasa ya. Nah, buku ini terbitan kapan? Buku ini diterbitkannya tahun 89. Tapi diterbitkan dalam rangka Disnatalis Pautan UGM. Jadi di sini ada daftar alumni Pautan UGM dari angkatan pertama 57 sampai tahun 88. Yang sampai tahun 88 aja ya. Nah, saya kan tadi 76. Berarti saya ada di sini. Buku alumni ya teman-teman ya. Saya pasti ada di sini karena saya kan 76. Nah, ini saya. Nah, ini saya 76. Nih, ini saya. Dah. Pak Jokowi kan lulusnya 85 ya. Berarti Pak Jokowi juga ada dong di sini. Karena ini kan sampai 88, berarti 85. Nah, ini. Nih, ini Hadi Mulyono yang sering dituduhin katanya ijazah ini dipakai Pak Jokowi, padahal Hadi Mulyono juga alumni Pautan UGM. Nah, Pak Jokowi yang ini. Sudah? Sampai sini harusnya ngerti lah. Data-data yang kalian pegang tuh data apa? Kalian nggak punya saksi dari Pautan UGM, kalian nggak punya saksi dari saksi kunci ya, dosen-dosen Pautan UGM nggak punya. Padahal kalau kalian mau nuduh orang, carilah dulu saksi kunci, itu aja. Saksi kunci itu yang penting. Kita sudah menyimak videonya teman-teman ya, dimana Roy Suryo yang menyindir Pak Jokowi ya, gajah yang artinya nggak punya ijazah begitu katanya. Terus tadi di awal ada Dr. Tifa ya. Itu kayak antara baca pidato atau baca puisi atau gimana gitu ya. Tapi lebih ke caranya sih baca puisi gitu. Oke. Dan ada Pak Sunarko yang sempat menyentil Pak Prabowo juga, yang katanya Pak Prabowo itu dibohongi begitu ya. Padahal kan beliau melakukan kerja untuk Indonesia begitu ya. Tapi ya udahlah sih, terserah mereka sih mau ngomong kayak gimana gitu ya. Kalau menurut kalian gimana teman-teman tentang video yang barusan kita simak? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah stay bersama Arissa Subastia, selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya.